Ternyata sistem gaji tukang cukur di Jepang sama tukang cukur di Indonesia itu nggak beda jauh. Jadi, selama kemarin aku di Jepang, aku belajar kalau sistem gaji stylist di sana cukup menarik juga untuk dibahas. Banyak stylist mendapatkan gaji pokok yang bervariasi seperti junior stylist itu sekitar 200 sampai 300 ribu yen per bulan atau sekitar 27 hingga 40 juta rupiah. Kalau senior stylist dan top stylist itu sekitar 300 sampai 500 ribu yen per bulan atau sekitar 40 hingga 67 juta rupiah. Terus kalau barber itu antara 200 sampai 400 ribu yen per bulan atau sekitar 34 hingga 54 juta rupiah. Bahkan ada juga loh yang digaji per jam dengan tarif mulai dari 1000 yen hingga 2500 yen per jam atau sekitar 140 hingga 350 ribu rupiah, tapi itu tergantung pada pengalaman dan level tempat cukurnya juga sih. Untuk bekerja sebagai tukang cukur atau stylist di Jepang, biasanya diperlukan lisensi. Nah, di Jepang ada dua jenis lisensi yang penting untuk industri ini. Yang pertama, lisensi barber atau ryoshi. Lisensi ini diperlukan untuk layanan cukur aja. Dan yang kedua, lisensi hairdresser atau bioshi. Lisensi ini diperlukan bagi stylist yang menawarkan layanan hair cutting, coloring, perming, dan perawatan rambut lainnya. Jadi nggak sembarangan juga ya untuk standar barber dan salon di Jepang. Proses untuk mendapatkan lisensi ini melibatkan pendidikan formal di sekolah yang diakui, kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi inilah alasan kenapa mereka bisa lebih fokus pada kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dan juga mereka bisa lebih tenang dan terus berdedikasi untuk mengasah keterampilan mereka agar makin berkembang. Sedangkan di Indonesia, atau katakanlah di Hire Idol Studio, sistem gajinya hampir mirip sih. Meskipun ya dengan angka yang lebih realistis untuk standar upah di Indonesia. Di sini, stylist dapat gaji pokok antara 3 hingga 6 juta rupiah per bulan dengan komisi 10% sampai 25%. Tapi kalau buat stylist yang udah lebih dari setahun itu, sistemnya komisi aja 40%. Karena pelanggannya udah lumayan banyak, jadi mereka bisa lebih semangat lagi buat cari pelanggan baru. Meski gaji di Indonesia belum setinggi Jepang, tapi kita harus berusaha kasih kestabilan buat stylist, supaya mereka nggak cuma bergantung sama komisi agar mempunyai kehidupan yang layak dan sejahtera, juga bisa diandalkan dan jadi kebanggaan keluarga. Lalu, gimana caranya owner bisa tetap untung dan bisnis terus berjalan dengan sistem seperti itu? Ikuti terus perjalananku selama di Jepang, dan kita akan bahas di video selanjutnya.